Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Summa assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu al-'azim. Wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahil alamin. Bu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian banyak kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama, sholawat itu termasuk adalah mengobati ataupun dapat mengobati daripada penyakit sombong yang ada di dalam diri kita. Karena sejarah membuktikan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, karena di dalam kulbunya Nabi Adam itu tidak ada kesombongan. Begitu beliau terbuka matanya, langsung bisa melihat nama Allah bersanding dengan nama Sayyidina Rasulullah SAW di tiang arasnya Allah. Sementara malaikat dan lain-lainnya termasuk Israel sendiri itu baru setelah Nabi Adam melihat Nabi Muhammad, barulah Israel bisa melihat nama Nabi, nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Sementara iblis yang memang dalam dirinya penuh dengan kesombongan, takabur, maka dia tidak bisa, matanya tidak mampu melihat Allah dan nama Rasulullah SAW di dinding surga. Makanya oleh karena itu termasuklah sholawat ini dapat mengobati hati kita yang mungkin sedikit ada sifat sombong dalam hati. Mudah-mudahan insya Allah dengan berbanyak sholawat dan salam, kita yang hadir pada hari ini adalah daripada umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya masuk duluan. Ada pulang pada asar nanti urusan menyelesaikan tugas juga. Jadi ada sebuah pertanyaan, ataupun bisa juga ini adalah menambah pengetahuan kita. Apakah amalan-amalan yang bisa kita sampaikan pahalanya untuk orang tua kita, ayah ibu kita yang sudah wafat atau meninggal dunia? Atau istilah lain, amalan apa yang kita kirimkan, atau amalan apa yang kita perbuat untuk orang tua kita yang sudah meninggal, ayah oma? Maka dalam hadis-hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, termasuk pendapat para ulama, yang pertama tentunya adalah berdoa untuknya, berdoa kepada bapak kita. Jadi berdoa ini bagi orang tua kita yang sudah tiada maupun orang tua kita yang masih hidup, ini termasuk amalan seorang anak kepada orang tuanya. Di dalam Al-Quran kita kenal dengan Rabbighfirli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayana atau rabbayani shaghira. Dilakukan boleh macam kami ada di majlis sholawat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terserah ada pakai nada, yang penting amalan yang pertama untuk orang tua kita yang sudah meninggal, apatah lagi dia sedang hidup, masih hidup, adalah berdoa untuknya. Ya. Terlebih lagi ketika dia sudah tiada, boleh juga berlaku Allahumma ighfir wali walidayya. Kalau rame-rame sering dibacakan oleh imam ataupun kita doa berjamaah, apa namanya, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Boleh. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Boleh. Lanjut sekarang wali ajdadina wali jaddatina. Jadi berdoa. Kalau mereka yang sudah tiada, ada doa kita sering sampaikan, terutama kita dengar kalau ada saudara kita meninggal, baik itu dia termasuk adalah rukun sholat berjamaah, bukan berjamaah, sholat jenazah. Kemudian juga kalau kita dengar dikubur, ketika talqin, ketika tahlil, baik malam pertama, malam kedua, malam ketiga, apa dibaca oleh yang mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dosa kedua ibu bapak, warhamhu, kasihani mereka, wa'afihi wa'fu anhu, maafkan kesalahannya. Jadi amalan yang pertama yang kita kirimkan kepada orang tua kita yang sudah tiada adalah tentunya banyak berdoa. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, sebagai bakti kita seorang anak kepada ibu bapa kita, baik mereka yang masih hidup maupun sudah meninggal atau sudah wafat, adalah mendoakan mereka minimal 5 kali sehari semalam. Pahati kuncinya sholat 5 waktu. Ya. Tak akan bisa masuk doa kita kepada orang tua kita. Ibu lah, anak ibu berdoa sama ibu, tak sampai itu kalau mereka tidak sholat. Ya, karena passwordnya adalah sholat, kuncinya adalah sholat. Tak bisa berdoa saja. Maka minimal 5 kali sehari semalam. Selepas sholat subuh didoakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belum lagi anak soleh. Masuk zuhur, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ba'da asar garam doakan juga, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masuk maghrib begitu juga, isya begitu juga. Maka barulah kita dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah waladun soleh, dia doa. Kalau orang cuma sekali dia doakan, jangankan sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali pun ya. Anak mengaku anak yang soleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah, satu teriakan ibu kandung kita ketika anak melahirkan kita tak terbalas. Ada seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya. Dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah sampai kakinya dikupak-kupak. Berjumpalah dengan sahabat Nabi yang pernah hidup di zaman Nabi. Apa katanya? Wahai sahabatku, engkau hidup pernah di zaman Rasul. Apakah aku ini sudah berbakti kepada orang kandungku? Belum. Bayangkan ibu, sekiranya kau pun melayang gara-gara mengangkat omak kau dari Yaman ke Makkah, melaksanakan rukun haji, belum terbalas teriakannya ketika melahirkan. Luar biasa. Satu kali teriakan, tobat macam yang payah melahirkan. Buka 1, buka 2, buka 3. Ada sampai berapa kali tarikan. Kalau orang dulu, kok sekarang orang melahirkan macam buang ingus gitu. Kenapa? Cepat, sesar. Istri saya 3 kali operasi. Apa sama itu Ustaz? Ya, orang tua dulu memang normal melahirkan. Ya, kok sekarang sesar. Ada sekarang
Jadi dong tadi lah macam bong ingus, tak ada pula sakitnya, keluar saja. Tak merasakan. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka pengabdian kita kepada orang tua kita ini kan anaknya. Kita ini anaknya, walaupun ibu sudah orang sudah jadi tak mungkin kita tak punya orang. Betul. Maka tanggung jawab kita kepada mereka adalah mendoakan. Tak peduli mereka pun sudah lama meninggal. Jangan sampai putus doa kita kepada kedua ibu kita, agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi amalan yang cocok yang kita sampaikan kepada orang tua kita yang sudah tiada? Yang kedua adalah bacakan Quran. Kalau kita nak yang berbakti, minimal kita bacakan Al-Quran itu sehatam setahun sekali. Bukan inomatlah kita bacakan Qulul Quran Yasin. Pahalanya Allahumma ausil sawaba dzalika ma qara'na fi hadzal mahalli minal Qur'anil azim wa min qalbil Quran hadiyatan wasilah kepada Nabi dulu, baru akhirnya adalah kepada ilahu ummina atau abina, sebutkan namanya abina bin ummina binti, dan terbalik. Kita ni kan banyak kesalahan. Yang meninggal misalnya mak saya lah yang payah mencontohkan Nurbaiti bin Yusuf,